Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KPU Banyumas, sigap! Sedulur KPU Banyumas, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa lagi dengan kami, Komisioner KPU Kabupaten Banyumas dalam program Kemisan Sinareng. Sinau bareng JDH KPU Kabupaten Banyumas. Sebuah program dari KPU untuk mengkaji bersama dan mengabarkan serta mensosialisasikan terkait dengan peraturan kepemiluan dan dokumentasi kepemiluan lainnya. Perlu kami sampaikan berkat dukungan dari sedulur KPU Banyumas, Sinareng masuk kategori Nominasi 10 besar. 10 besar program inovasi inovasi pengelolaan JDH. Dan kita dapat peringkat kedua ya. Kedua, alhamdulillah, ini berkat juga partisipasi dari sedulur KPU Banyumas. Matur nuwun, dan semoga akan kita tingkatkan kualitas Sinareng ini menjadi lebih baik. Dapat 3 kategori loh, ketua. Iya, manajemen kepemiluan 1, kemudian pengelolaan JDH, kemudian SPIP itu 3. Itu 3 kategori kita kemarin dapat penghargaan dari KPU Provinsi. Sedulur KPU Banyumas, pada kesempatan kali ini kita akan membedah PKPU baru, PKPU nomor 6 tahun 2021 tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Beberapa episode yang lalu kita sudah membahas tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Tetapi ketika itu baru edaran. Hari ini kita adalah sudah dipahami hukum. Dan pada kesempatan kali ini, karena terkait dengan bedah PKPU, maka kita menghadirkan sosok yang luar biasa yang membidani hukum, peraturan di KPU Banyumas. Beliau adalah Mbah Agung Suharso Agung Basui SHMH, satu-satunya SHMH yang dimiliki oleh KPU Banyumas. Ini Mbak Agung, selamat datang Mbak Agung. Terima kasih Ketua. Di tengah kesibukan siap. Sampai tidak tidur malamnya. Dan kedua kita menghadirkan Mas Aril ya, Mas Aril. Siap, Ketua. Mas Asis. Oke. Divisi program data pemilih. Beliau adalah aktor intelektual terkait dengan pemutahiran data pemilih. Beliau adalah penanggung jawab teknisnya, bunyi PKPU-nya seperti apa, dan operasional teknisnya di Banyumas seperti apa. Kita akan perbincangan pada kesempatan kali ini. Pak Agung, gimana Pak Agung? Sehat Pak Agung? Sehat Ketua. Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak Agung. Pertama, kok kayaknya KPU itu begitu konsen terkait dengan pemilih, tentang pengelolaan data pemilih, mungkin bisa dijelaskan. Kenapa? Baik, terima kasih Ketua. Jadi sahabat JDH, jangan pertama-tama kita tetap konsisten Kemis mengadakan Sinareng ya Ketua. Kita tahu bahwa tadi malam Ketua baru datang dari Semarang. Tapi walaupun kita lelah tetap tetap konsisten menemui JDH. Silakan. Karena KPU tetap konsen dengan pemilih, karena ternyata pemilih itu sangat besar pengaruhnya dalam struktur di Komisi Pemilihan Umum. Karena pemilih ternyata itu pengaruh besar terhadap nanti bagaimana KPU menentukan jumlah TPS yang ada di tiap kabupaten. Itu sangat luar biasa TPS. Makanya dan sekarang kita membedah tentang PKPU nomor 6 terkait dengan pemilihan tadi. Karena ini sangat penting banget. Pertama, berarti memilih itu sebenarnya hak setiap orang dilindungi oleh undang-undang. Hak dasar malah nih, Pak. Dasar. Hak hidup hak hidup, hak bersarikat. Jadi ketika kita KPU sudah begitu melindungi Anda sebagai pemilih, maka kami berharap ya Ketua dan teman-teman jangan ada istilahnya tidak memilih golput. Kita sudah mati-matian menyiapkan data pemilih ini. Mati-matian beneran lah. Itu dituangkan hak pemilih itu di pasal berapa sih undang-undangnya itu? Ada di pasal 199
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilih ya. tentang pemilih ya, di mana untuk dapat hak memilih ini harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang. Nah ini Pak Ketua, mumpung kita belum maju ke sana, apakah ketika orang tidak masuk dalam daftar pemilih boleh nggak sih ikut pemilu, Mas? Mas Kasis, coba tolong sampaikan. Boleh ya. Selama Lah, di hukum regulasinya seperti apa Mbak itu? ya karena kalau dihukum bahwa setiap pemilih harus terdaftar di dalam DPT. Kewajiban KPU untuk meninggal atau ya itu ya. apa kayak ngopeni bahasa Indonesia apa Ketua? Memelihara. Memelihara ini. Nah, biar dasar hukumnya muncul data pemilih itu apa sih? Dasar hukumnya itu pemerintah mengeluarkan yang namanya DP4, daftar pemilih potensial. Oke, babone lah. Dasar babone lah. Kemudian KPU ketika sudah membuat dan menerima DP4 melakukan coklit. Nah, ya coklit dan coklit di KPU Ketua itu sudah dilakukan berhari-hari, berbulan-bulan dan setiap bulan harus melaporkan kan itu ya. Dan harus diumumkan. Yang dinamakan sekarang pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, kemudian coklit nanti munculnya menjadi DPS, daftar pemilih sementara itu nanti. Kemudian DPS menjadi DPT. Ini babonnya lah itu ya. Nah, lalu penyusunan daftar pemilih gimana sih? Itu ada di pasal 221 Ketua, 201 ya di Undang-Undang Nomor 7. Di Undang-Undang Nomor 7 ya. Nah, ini karena kita buka bareng ya makanya kita buka biar apa itu legal formalnya dari aspek hukum jelas-jelas ada dasar hukumnya. Nah, ini penyusunan daftar pemilih ya. Pemerintah itu menyediakan data kependudukan dalam bentuk data agregat. Data agregat tadi yang sudah kita sampaikan di namanya DP4 itu ya. Nah, itu per kecamatan. Kalau Kabupaten Banyumas kan ada 27 kecamatan, 331 desa. Nah, kemudian menyusun daerah pemilihan anggota DPD ya itu tinggal lanjutnya lah. Data penduduk potensial pemilu sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara. Tadi yang sudah saya sampaikan alurnya daftar pemilih itu ya. Terus kemudian ini Mbak dengan adanya PKPU nomor 6 terbaru ini terkait pemutahiran itu seperti apa sih Mbak sebetulnya? Nah, itu kan bedanya kalau biaya Mbak. Ini kan dulu kan kita tetap ini ada yang namanya pemutahiran data pemilih dulu. Ada yang namanya pemeliharaan data pemilih ya. Kalau sekarang bedanya biyen atau kalau dulu KPU hanya mengeluarkan surat edaran. Surat edaran. Nah, agar menjadi kekuatan hukum tetap, kekuatan hukum, maka KPU membuat PKPU. PKPU berarti urutannya berarti undang-undang. Terus PKPU. Perpres dulu terus PKPU. Ya terakhir PKPU ini. Maka berarti untuk surat edaran itu bukan di bawah PKPU. Ya. Dia lebih kuat Ya. Jadi pemilih sungguh-sungguh sangat terlindungi. Sangat diperhatikan dan sangat terlindungi. Nah, itu normanya ya. Normanya pertama gitu ya. Ya, normal. Karena ini KPU sangat konsen terhadap pemilih. Maka kita dari semulanya edaran naik jadi PKPU ya. Memang dari dulu nggak ada PKPU Mas? Belum Mbak. Terkait dengan pemutahiran data pemilih ini terakhir itu adalah SE. SE ya Mas ya. Masih SE. Ini naik PKPU ya. Betul. Sebetulnya ini di Undang-Undang Nomor 7 sudah diamanatkan. Kemudian di KPU sendiri membuat itu mulai menyusun dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Dan akhirnya ada sidalih jut itu kemarin itu istilahnya. Ya. Dan terakhir ini regulasi yang sesuai dan kemudian menjadi hukum tetap ya Mbak, bahasa hukumnya saya juga kurang paham. Kalau SE itu kan sekedar surat edaran. Ya. Belum begitu kuat ketika kemudian KPU memerintahkan saja kan. Tapi setelah ada PKPU maka wajib hukumnya dan harus ditindaklanjuti oleh KPU. Begitu ya Mbak. Ya, karena kan maka pemilu itu hasilnya kan ada
3 pemilu itu, suara, kemudian kursi, dan kemudian calon itu pemilu ya. Maka daftar pemilih ini harus sungguh-sungguh dipelihara ketua, sungguh-sungguh dipelihara. Dan konteksnya karena kita bicara Kabupaten Banyumas, ya kita sungguh-sungguh bagaimana memelihara data pemilih yang ada di poin-poin krusialnya apa Pak? Poin-poin yang mungkin penting untuk diperhatikan. Ya. Yang berbeda dengan yang kemarin. Ya. Di PKPU 6. Ya itu sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kalau ada di pasal 14 dan pasal 17. Nah, pasal 20 itu untuk konsumsi kabupaten kota ya. Oke. Ini sama Yang lah ya. bunyinya melakukan pemutakhiran data dan pemilihan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Berarti kewajiban kita adalah Memutakhiran data dan itu wajib. Teknisnya beri Mas. Nah itu. Nah, gini ketua, terkait dengan ini juga nyambung dengan PKPU nomor 6 tahun 2021 ini ketua yang terbaru ini, bahwa di PKPU itu secara teknis ini dibagi menjadi 3 sub dengan tingkatan KPU. Yang pertama KPU RI, itu sebagai pengambil kebijakan dan membuat kebijakan, kemudian KPU provinsi, dan ketiga adalah KPU kabupaten kota. Di tingkatan KPU kabupaten kota di di PKPU nomor 6 tahun 2021 itu disebutkan bahwa secara teknis kegiatan pemungutan data tentukan itu dilaksanakan oleh KPU kabupaten kota. Oke. Nah, dengan dasar ini, maka KPU kabupaten kota setiap bulan itu melakukan pemutahiran daftar pemilih untuk diumumkan, Mbak. Ya. Yang pertama, bahwa hasil dari pemutahiran ini harus diumumkan oleh KPU kabupaten kota, khususnya Banyumas. Itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan kemarin di tanggal 30 ya. 30 ya. 30 dengan program bersama sudah di Banyumas. Ini juga informasi. Terakhir pada tanggal 30 November kemarin kita sudah mengadakan pleno terkait pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan, di mana jumlah daftar pemilih yang sudah terdaftar di KPU itu ada 1.352.683. Jadi terus berkembang ya. Berkembang. Kemudian dibagi dengan laki-laki sejumlah 675.122 dan perempuan 677.561. Ini setiap bulan kita lapor. Datanya diambil dari mana? Caranya priwe. Nah, itu ada di ini ketua, menurut hukum ini di pasal 7 PKPU nomor 6 ya. Huruf C, KPU harus melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten kota. Ya. Koordinasinya. Baik, terima kasih Pak Haji. Ini mohon maaf ketua, kadang-kadang kaji, kadang-kadang ketua ya. Ketua kaji apa kaji ketua? Bahwa di Kabupaten Banyumas terkait dengan pasal ini, yang pertama mengadakan beberapa alternatif atau cara. Yang pertama adalah kita melakukan pemutahiran daftar pemilih ini dengan bekerjasama tadi sudah dengan di Bagian Bagung di Undang-Undang di PKPU nomor 6 itu kita bersama dengan instansi terkait, mulai dari Dinduk Capil, kemudian ada Dinas Pendidikan, kemudian ada dinas yang lain seperti kalau di sini TNI Polri yang agama itu kemudian dari pengadilan agama juga, dan kemudian juga partai politik yang lain. Itu yang pertama, bahwa semua instansi Kabupaten Banyumas kita secara proaktif melakukan kegiatan itu. Bahkan kita mengadakan rakor ketua setiap 3 bulan mereka kita undang, dan kemudian ada sebuah grup PA di mana mereka bisa masuk dalam grup ini. Yang pertama itu, ini sudah normatif ketua. Rata-rata kabupaten kota melakukan ini, karena sampai dengan detik ini walaupun PKPU 6 sudah keluar, tapi secara kemudian teknisnya untuk seperti apa dan anggaran seperti apa, ini belum belum terrealisir karena ini di November. Maka ketika kemudian ini berimbas dengan anggaran, paling tidak dalam bahasa saya itu sebagai pelaksana langsung, anggaran itu mungkin akan turun ketika sampai 2022 yang datang, kan ini sudah tahu. Berarti nyarinya adalah lewat tadi instansi terkait. Berarti kalau gini, kalau dinas pendidikan yang kita lakukan adalah mendatangi sekolah, minta data, gitu. Ya begitu ketua. Jadi yang pertama dengan dinas pendidikan itu kalau di sini kita ada 2, yaitu Kemenag dan dinas pendidikan Korwiljam, ya betul. Dinas pendidikan cabang 10. Banyumas Cilacap.
Nah, kita kerjasama MOU, kemudian kita masuk ke sekolah-sekolah Sedulur Banyumas. Jadi nanti sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banyumas, kita akan masuki untuk pendataan dan juga sekaligus ada kegiatan KPU mengajar dari divisi Sosial Parmas. Kita dua, itu yang pertama. Yang kedua dan Kemenag, kita juga ada yang namanya Madrasah Aliyah, kita juga masuk ke sana dan kemudian dengan Kemenag. Nah, dari ini yang pertama. Yang kedua, di samping dengan itu, kita ada juga yang namanya langsung turba. Button up ya, button up. Supaya bisa lah ya. Belum sekarang apa? Bagi milih lah. Top down Bagi itu ya. milih lah pokoknya. Top down. Artinya kita mencari data itu bukan hanya diinteraksi di sekolah, tapi langsung ke desa, langsung ke masyarakat langsung, ke desa-desa untuk meminta daftar pemilih karena mereka yang punya data terkait dengan pemilih baik yang berusia 17 tahun maupun yang pindah keluar dan meninggal. Kemudian yang ketiga, kita ada namanya kegiatan yang bisa memberikan ini keluar yaitu dengan siswa magang dan kelas pemilu yang kita miliki, kita dijadikan salah satu duta untuk termasuk ini, memberikan informasi dan masyarakat supaya ikut memberikan masukan. Jadi ada 3 ini. Yang terbaru yang dilakukan oleh KPU adalah membuat Google Form. Tapi dengan kondisi Kabupaten Banyumas yang katakanlah sekarang masih di era pandemi, ini mungkin belum begitu efektif. Tapi kedepannya kita berharap masyarakat bisa aktif. Yang terakhir, Ketua dari Kabupaten Banyumas itu di samping dengan Kemenag dan itu ada pengadilan agama. Agama ya. Ternyata Maksudnya apa pengadilan agama? pengadilan apa tapi ini kajiannya misalnya 2 ya nggak masalah ya. Namanya Pak Kaji boleh. Dengan pengadilan agama ternyata setelah kita masuk pengadilan agama Mbak, itu ada pemilih yang belum berusia 17 tahun tapi mereka sudah menikah. Dalam undang-undang nomor 7 itu pernah di situ ya menikah. Dikatakan bisa menjadi pemilih ketika 17 tahun sudah punya KTP atau belum 17 tahun tapi sudah pernah kawin Mbak, bukan apa bahasanya Mbak, kawin di KTP kawin. Berarti pemilih berarti satu usia 17 tahun, usia 17 tahun, atau pernah nikah walaupun belum 17 tahun, lalu bukan TNI, Polri, tidak dicabut hak pilihnya. Betul. Nah, baik. Ini ya. Ini Ketua, sekarang kita lanjutkan lagi ya Ketua, pasal 7 ini karena ini juga menjadi apa ya, sebuah kewajiban yang dan privasi pemilih. Ini pasal 7 ayat 3 huruf B Ketua. Dalam menjalankan PPDB KPU Kota wajib ya. Nah, itu melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Jadi ini mengelola, mengamankan dan menjanjikan data pemilih berskala kabupaten kota. Nah, bagaimana KPU Kabupaten Banyumas ini sangat-sangat menjaga kerahasiaan data pribadi. Betul Mas. Yang pertama bahwa kita juga berkewajiban laporan. Ya. Karena dengan data ini, dengan adanya kewajiban kita untuk melindungi data, maka laporan Mas, sebelum dilaporkan ke luar itu tampilannya tidak boleh penuh ya. Betul. Bahwa di undang itu dan di PKPU kita tidak memboleh menjelaskan data hasil PDBB secara penuh atau secara maksimal. Harus ada klausul yang tidak diberikan oleh umum. Artinya ketika kita ada memberikan masyarakat dan masukan atau memberikan ada minta data, maka kita batasi yang pertama tidak memakai NIK dan KK. Itu Mbak. Jadi dalam pengumuman ini untuk menjaga kerahasiaan dan juga melindungi hak mereka terkait data individu sekarang marak dibobol, di KPU insya Allah tidak ada Mbak. Berarti ini sebenarnya Banyumas, sedulur KPU Banyumas boleh minta daftar pemilih. Hanya saja yang akan kita berikan adalah daftar pemilih itu tidak lengkap, terutama tidak mencantumkan 20 digit itu ya, 20 digit KK. Kalau di PKPU 6 tidak boleh mencantumkan NIK dan NKK. Kalau sekedar nama, kemudian alamat itu per TPS jadi ketua. Bahasanya per TPS. Alamat TPS gitu ya. Alamat TPS. Itu ada istilahku ya Ketua ya. DPK ya, daftar informasi khusus itu apa namanya? Dikecualikan. Dikecualikan. Nah, ini Ketua di pasal 14 itu sedulur KPU Banyumas
ayat 1, DPB disusun berdasarkan desa, kelurahan atau nama lain dan memuat informasi elemen data yang paling sedikit meliputi. Nah itu maka data kerjaan harus tetap dijaga oleh KPU ya, itu ya. Ada NIK, ada nomor kartu keluarga, ada nama lengkap, ada tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Nah ini juga status perkawinan, alamat, RW, RT, keterangan disabilitas dan nomor TPS. Itu lengkap penting itu ya. Itu kalau data kita, Mbak. Ya, Data yang masuk dimiliki kita. tetapi Nah, masyarakat tidak boleh. Ya, boleh masa menerima minta Nah. boleh. Hanya saja yang akan kita berikan Hanya minus tidak tadi kasih Nah, unik dan ini, angka. nah, itu Karena kekhawatirannya pertama itu rahasia, Jaga, betul. menjaga Kita rahasia menjaga itu. rahasia. Kedua ya mengantisipasi jangan sampai digunakan tidak bertanggung tidak jawab. salah gunakan gitu, Mbak. Gunakan. Nah, terkait itu maka di Kabupaten Banyumas walaupun kita per setiap bulan dan misalnya kita laporan juga tetap seperti itu, Mbak, dibatasi. Ketika masalah lapor lengkap, kalau tidak lengkap kita tidak bisa mendata masuk ke dalam aplikasi, Mbak. Jadi harus lengkap semua. Oh, Mbak, ruang pasal 13 benar, ruang lingkup daftar pemilih ya. itu meliputi itu. Pertama Ya itu pasal 13 ketua ya. Iya. Data Ini yang pemilih yang berbeda dilakukan yang dilakukan pemantauan secara berkelanjutan meliputi DPT pemilu atau kita ada pemilihan ya. terakhir ya. Kita langsung berasal Ya. berangkat dari pemilu data pemilu Terakhir. dari pemilu Betul. 2019. Jelas. Oke. Data pemilih baru. Data pemilu baru adalah pemilih yang pemula itu 17 tahun Betul. atau yang nikah dini ya, Ya. nikah sudah lalu Polri. perubahan status Ya, perubahan TNI, status. Polri Betul. ya gitu ya. Ya. Itu pemilu baru. Data, Itu ya termasuk ya. meninggal mati bukan ya? Bukan, Oke. itu mutasi, Pak. Mutasi. Setelah Oke. masuk. Lanjut. Data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 bulan sekali oleh kementerian yang menyelenggarakan Oh, ini urusan nah, itu oleh daerah DP4. ini Tadi dijaga. DP4. Data- DP4. Data pemilih yang tidak memenuhi syarat. Nah ini DP4 itu alurnya adalah dari Kementerian Dalam Dari Negeri ke Dirjen KPU. Kependudukan ke KPRI, Ya. KPRI turun ke Ke provinsi bawah. sampai kabupaten. Nah, ini nanti Itu untuk data kita ya. Data awal, Mbak. Awal. Jadi gini, Mbak, di PDB itu awalnya seperti itu. Jadi itu sebagai awal, tapi setelah kemudian itu masuk, maka dalam proses mekanismenya tidak setiap bulan kita menerima DP4 Iya, karena Mbak. itu 6 bulan sekali. Jadi masyarakat boleh memberikan masukan pertama offline maupun online. Offline kita nerima, online dan kita juga ada aplikasinya, baik WhatsApp maupun Google Form dan WA website ada. Kemudian dari Dukcapil setempat. Kita rutin lah bulanan ya. Karena setiap data yang kita masuk tetap juga akan di Misalnya tadi verifikasi. data pemilih baru maupun data pemilih yang tidak bersyarat. Betul. Misalkan sudah status tadi ya, atau meninggal ya. Betul, betul, Pak. Itu kan harus Verifikasi. Nah itu ketua, nanti pasal 13 itu ada korelasinya dengan pasal 18. Ya, ini saya lanjutkan tadi ya. Nah, pasal 18 ayat 2 itu KPU Kabupaten Kota menyortir ya dan menghapus data pemilih yang tidak memenuhi syarat pada data pemilih yang telah dipisahkan per kecamatan dan desa, kelurahan atau nama lain Ya. sebagaimana dimaksud pada. Nah, itu ketua. Yang meninggal dunia itu KPU delete bisa nggak sih? Nah, itu. Kita kan maka kita butuh masukan dari Ya, masyarakat. itu. Maka kita turun ke desa. Nah, itu. Termasuk dari itu, Mbak, karena di Kabupaten Banyumas itu tidak ada dinas permakaman Ya. atau dinas kematian juga tidak ada. Ya. Sehingga akhirnya kita menginisiasi dengan turun ke desa dan informasi dari desa terkait dengan kematian. Nah. Dan tidak harus kemudian memberikan data itu misalnya gitu, Mbak, ada meninggal laporan gitu, bisa lewat WA, bisa saudaranya, bisa setelah hari atau ketika dia tahu siapa yang Ternyata meninggal. poin data pemilihan di Indonesia banyak loh mas. Banyak. Ada meninggal, Ya, belum itu ganda, ketua. belum genap berusia Itu belum 17 status, tahun atau betul. belum kawin menikah Ya. pada PWDP, Hmm. pindah memilih, pindah keluar ya, Ya, itu Ya. mutasi. tidak kenal dan dikenal menjadi anggota TNI Polri, Ganda. sedang dicabut hak pilihnya, bukan merupakan penduduk setempat dan belum memiliki EKTP atau surat keterangan. Betul. Nah, Yang- itu di dalam sistem harus masuk itu semua, Mbak. Nah. Artinya kita begitu rigid untuk menyortir betul-betul ini DPT yang asli sini, penduduk sini dan wajib Nah, masuk gitu, Mbak. itu. Itunya gitu. Berarti orang nganggur penggal Kupu yang ketua yang menjadi kerepotan di divisi data itu ketua, sing meninggal itu benar-benar dia lapor atau tidak. Mas Hasis kan kita punya nih kasus nih, ada anak sekolah usia 17 tahun tapi belum punya KTP.
Betul. Hasil kita ngajar itu kita setor ke Dukcapil. Dukcapil dan kita meminta untuk apa? Dilakukan perekaman. Perekaman, Nah, betul. nah, ini juga sekaligus kita bersama sebagai mitra ketika kita ke sekolah untuk ke desa memberikan data ke Dukcapil belum perekaman genealogi dengan perekaman. Kita harapkan nanti misalnya dapat kita pemilih baru yang ke sekolah 17 tahun ketua belum punya KTP atau mereka belum tahu untuk membuat KTP, maka kita sandingkan dengan Dukcapil untuk mereka mengadakan perekaman dan kita bantu calon ketua terkait dengan perekaman KTP walaupun itu bukan di ranah kita. Ya, gitu ya. Tapi karena itu kita sebagai mitra dan bersinggungan untuk kita wajib mendata supaya mereka masuk ke DPT dan harus punya KTP, maka kita ikut seperti itu. Mbak Gong, mungkin ada lagi yang unik dari PKPU ini ataupun yang menurut bagus selama kan bagus Nah, ini ketua. jadi udah pernah PPK, KPU, DPRD kan ada yang unik nggak? Ini yang pasal 19 ketua. Itu apa? Pasal 19 itu ini konteksnya DPP itu adalah di huruf E, pasal 2 huruf E. Pemilih tidak dikenal. Itu kepriwe ini masuknya ke bagaimana ini ketua ini dalam DPT-nya itu. Ya, pemilih tidak dikenal gitu Mbak. Ketika ada pemilih di suatu wilayah di desa, misalnya di desa A lah. Terus kemudian dia di situ di data penduduknya, tetapi ternyata orang itu tidak ada Mbak. Tidak dikenal warga sekitar atau Tapi kan dia penduduk di situ, bukan ya? Bukan. Kalau tidak dikenal berarti bukan warga di situ. Kalau warga di situ berarti mesti dikenal. Kenal ya. Hati-hati karena bukan orang Ilegal gitu loh Mbak. Karena gini, di kemarin itu ada kasus ada orang di situ ngontrak, tapi dia tidak memiliki kartu kependudukan. kartu kependudukan gitu. kependudukan ya. Dokumen kependudukan, tapi dia ngontrak di situ dan lama. Lah ini kan tidak dikenal, maka ketika ini tidak dikenal tidak masuk dalam kategori Oh, itu, kayak Mbak. junior Regi lah ya, Adi Regi kan anaknya beda-beda bukan aja. Kue bahas ngurus dokumen kependudukan tuh gampang kok. Ya, Betul. ini ketua. Gratis apalagi sekarang. Ini ada yang unik tadi ya. Kemarin kan kita ada yang namanya DPK ya, daftar pemilih khusus. Ya. Itu masuk ke yang kita perbarui nggak? Kita masuk ke PDPB nggak? Ya, itu langsung jadi data pertama, Mbak. Ketika ada DPK, kemarin setelah pemilu, kemudian kita masukkan ke DPB. Itu yang digarap aplikasi. pertama, Mbak. Itu pertama. yang digarap pertama. Karena itu kita. sudah nyoblos, maka harus wajib masuk ke dalam DPT. gitu, Mbak, di aplikasi. Ya. Yang unik yang lain, Mbak. Coba ini unik yang lain. Mungkin apa gitu? Ada sanksi kayak ada Di ya. PKP ini nggak ada sanksi. Ya. Ada ribet nggak? Ada ribet. Nah, ini nggak ada juga. Nggak ada. Nggak ada ya. Nah. Tapi prinsipnya jelas setiap bulan KPU itu memplenokan ya, Mas Iya, Agus. betul. Hasil ini baik apa tadi daftar pemilih baru maupun yang tidak memenuhi syarat, juga apa termasuk daftar DPT dan yang lain-lain gitu ya. Dan ini juga, ketua ini mungkin sedikit informasi memberikan atau secara harapan lah Oke. bahwa PDBP ini ke depan akan dibiayai. Mbak, benar Mbak ini. Dan ternyata dana ini bisa bersumber dengan kapital. Yang pertama akan didanai ketika itu menjadi anggaran KPU, didanai dari KPU dengan APBN. Yang kedua bisa juga didanai oleh dana hibah daerah non pemilih. Jadi ketika kita tidak pemilihan, kita minta hibah ke Pemda atau dikasih Pemda, ini mungkin dikasih dia ketua, ini bisa digunakan Ada untuk di ini. PKPU ya. Di PKPU pasal 53. Itu Mbak sebenarnya Terkait dengan ada. pendanaan. Bisa kita ajukan Mbak itu Mbak. Betul, ke Pemda atau PMK. Oh, yang Untuk pendanaan, minta. iya. Nah, Mbak, betul, Mbak. kita minta Minta ya? misal ya semoga jadi perhatian. Ketua Mas Kasis ya, bahwa DPDBP itu menjadi dasar untuk penyusunan TPS. Oh iya. Nah, iya. Itu penyusunan TPS dan data pemilih berbasis TPS itu meliputi nomor, nama lengkap, status perkawinan, jenis kelamin, keterangan dan nomor TPS. Jadi Sama, kira-kira untuk meng-hire tahun 2024 KPU Kabupaten sudah menentukan jumlah TPS Sudah. itu ada berapa? Sudah. Nah, Gini, Nah, terkait dengan jumlah TPS dan DPT, Ya. itu kan kalau pemerintahan berkelanjutan kita berjalan pada bulan berjalan. oh, Ini ya. berarti bisa berubah-ubah ya? Betul. Lah ketika kemudian penentuan TPS di 2004, maka kita pakainya bukan DPBB, tapi sementara agregat untuk tahun ini kira-kira merancang, Mbak. Ya. Itu kira-kira 2004 Prediksi berapa sih? 2004 berapa? Nah, prediksinya berapa? itu yang kedua bagi kita. Itu kita asumsi dari dengan
Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Betul. duduk capil ya. Capil, begitu. Asumsi usia 17 tahun untuk 2024 ya, berapa? kan ada Pak. Ya. Oke. Gak ada yang lain Pak itu Pak? Yang itu? Ya. Mas Asis? Cukup. Yang unik yang lain? Mungkin untuk disampaikan masyarakat? Ya, Yang jelas ini kawan-kawan sekalian, saudara Banyumas, kata kuncinya adalah partisipasi dan komunikasi ini ya koordinasi. Iya, betul. PPDB akan lancar, akan berhasil dengan Sukses. memuaskan ketika pertama koordinasi lintas instansi ya. Betul. Ada backup dari lintas instansi ke kami ya. Pasal Terkait 53 tadi ya. terkait dengan data yang kita butuhkan. Kedua adalah partisipasi masyarakat. Karena kita itu tidak pemilu, tidak pilkada, tidak punya perangkat sampai Ke bawah, sehingga partisipasi masyarakat kami mohon saudara Banyumas, yuk berilah masukan pada kami terkait dengan tadi kalau ada perubahan status, Meninggal ada data dunia. pemilih baru yang usia 17 tahun ataupun sudah menikah tapi belum usia 17 tahun, atau yang tidak memenuhi syarat, yang meninggal atau pindah mutasi, Jadi, ya. tolong informasikan kami lewat apa? Bisa lewat kolom komentar, bisa lewat media center apa? Call centernya, Betul, call center KPU. call center PA center kita, nanti kita sampaikan di kolom komentar ataupun datang langsung ke kami ke sini. Terima kasih gitu. Cukup, Pak. Oke, Matrun. Dan ini berbeda dengan model kemarin. Kita akan ada PKPU yang baru. Kita akan bedah itulah. Kita mencoba mengupdate informasi ke sedulur kami Banyumas terkait PKPU yang baru. Dan bisa juga diunduh PKPU ini di JDK KPU Kabupaten Sudah dimuat di sana Ketua. Sudah dimuat. Silakan diunduh. Lalu kalau butuh butuh kejelasan ya bisa datang ke Mbak Hrun. Mbak Hrun Berkoh Purwokerto Selatan. Matrun, Mbak Agung, Kang Asis, alhamdulillah kita bisa menyajikan informasi yang terkini ke teman-teman sedulur kami Banyumas. Terima kasih, kami Banyumas. Sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.